Weekly Opsia minggu ketiga Januari 2023. Kira-kira ada info menarik apa ya di minggu kemarin? Langsung aja kita bahas. Pertama dari investment. Untuk startup lokal ada dua startup yang mendapatkan investment di sini. Yang pertama itu Flix. Flix mengumumkan mendapatkan pendanaan pra-awal atau pre-seed sekitar 17 miliar rupiah. Pendanaannya di sini dipimpin oleh East Ventures dengan partisipasi dari Init6, GMO Venture Partners dan juga Saisons Capital. Menariknya di sini adalah startup ini didirikan oleh Ahmad Gadi yang juga sebelumnya itu dia adalah pendiri dari Pawon. Jadi sebenarnya apa itu Flix? Flix itu adalah sebuah platform checkout terpadu. Maksudnya di sini terpadu adalah konsumen itu bisa melakukan transaksi belanja di banyak e-commerce sekaligus dan memantaunya di dalam satu dashboard yang terpusat. Dan menariknya dari Flix ini adalah aspek yang di cover itu bisa dikatakan hampir keseluruhan belanja konsumen. Mulai dari menemukan inspirasi produk, melakukan pembayaran, pengiriman barang, pelacakan barang, pengembalian uang hingga pengembalian barang. Untuk layanannya sendiri ini nantinya ditujukan kepada 3 konsumen. Yang pertama itu pebisnis, yang kedua kreator, dan yang ketiga itu pengembang atau developer apps. Menurut gua ini lumayan oke karena seperti kita tahu tren saat ini di e-commerce itu mengarah ke social commerce dan cukup menyulitkan ya kalau seandainya kita itu bergerak di beberapa social commerce dan harus memantau satu dengan yang lain. Dan ini solusi yang tepat karena bisa menyatukan beberapa e-commerce ke dalam satu dashboard aja. Dan gua rasa akan lebih menarik kalau ada laporan analitik tentang mana aja nih e-commerce yang menghasilkan pendapatan lebih banyak, sehingga bisa membantu dari sisi pebisnis dan juga kreator dalam mempromosikan atau memaksimalkan potensi dari e-commerce yang memang menghasilkan pendapatan paling banyak. Lanjut, startup kedua yang mendapatkan investment adalah Surplus, di mana Surplus itu mengantongi pendanaan awal dari Spill Ventures. Untuk nominalnya di sini tidak disebutkan berapa, tapi rencananya di sini Surplus akan mengembangkan model B2B untuk membangun ekosistem end-to-end dalam pencegahan timbulan food waste. Buat yang belum tahu Surplus itu apa, Surplus itu adalah sebuah startup yang bergerak untuk mengurangi pembuangan makanan. Terus caranya gimana? Caranya di sini mereka itu membangun sebuah apps yang digunakan untuk memesan produk makanan atau minuman yang overstock dari bisnis F&B dengan harga diskon 50% pada waktu tertentu. Mereka sendiri telah bekerja sama dengan beberapa pusat perbelanjaan seperti Mall Sarina, kemudian perhotelan meliputi Marriott International Group, Swiss Bell Hotel International, Ascott Group, dan Art Hotel Group. Ada juga Middle High F&B brand, supplier sayur dan buah, serta industri rumahan maupun UMKM. Untuk lingkup operasinya sendiri di sini udah beroperasi di area Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Bali. Bisa dibilang startup ini kan ada dampaknya terhadap lingkungan juga. Kira-kira dampak apa yang telah dihasilkan oleh startup Surplus ini? Ternyata dampak yang telah dihasilkan dari pemesanan aplikasi Surplus sampai Desember 2022 meliputi 30.000 ton makanan yang terselamatkan, kemudian mencegah kerugian hingga 80.000 US dollar dan mencegah potensi emisi 350 ton CO2. Menurut gua yang menjadi tantangan untuk startup jenis ini adalah bagaimana caranya mereka itu bisa mengedukasi masyarakat tentang masalah food waste ini. Karena jujur gue pernah ketemu di LinkedIn orang yang bikin startup kayak gini dan gagal. Tapi gagalnya di sini dia sharing masalahnya adalah karena budget promosinya kurang, which is berhubungan juga dengan edukasi kepada masyarakat. Semoga startup Surplus ini dapat berjalan dengan baik dengan pendanaan dan banyak masyarakat pun semoga mulai teredukasi tentang masalah food waste ini. Kemudian selain investasi dari startup lokal, ada juga investment yang dilakukan oleh Microsoft kepada teknologi yang lagi viral, yaitu ChatGPT. Dapat dikatakan ya ini adalah strategi Microsoft untuk menggoyangkan bisnis browsernya Google. Kabarnya Microsoft itu masih dalam pembicaraan untuk menginvestasikan sekitar 10 miliar US dollar atau sekitar 155,4 triliun rupiah kepada OpenAI. Buat yang belum tahu, OpenAI itu adalah sebuah company yang menaungi ChatGPT dan juga DALL-E. Ini bukan investasi pertamanya Microsoft kepada ChatGPT. Di tahun 2019 mereka juga pernah invest sebesar 1 miliar US dollar. Ada rumor di sini ya, nantinya Microsoft itu mau pakai ChatGPT ini
untuk diimplementasi di search engine mereka yaitu Bing. Dan nantinya ini akan di-launching di akhir Maret 2023. Apakah itu benar? Kita tunggu aja di Maret 2023 nanti ya. Next, kita balik lagi ke perusahaan teknologi lokal yaitu Zendit. Ada kabar baik dari Zendit di mana mereka itu akan melakukan ekspansi lagi dan juga melakukan diversifikasi bisnis. Rencana ekspansinya itu masih sekitaran negara di Asia Tenggara, tapi belum pasti negara apa. Menurut gue Zendit itu adalah perusahaan teknologi lokal yang pertumbuhannya tergolong cepat. Begitu juga dengan rencana ekspansi mereka, di mana tahun 2020 mereka ekspansi pertama ke Filipina, kemudian dilanjutkan ke Malaysia, dan sekarang mereka itu mau ekspansi ke negara lain lagi. Ditambah mereka juga ada rencana diversifikasi bisnis. Rencananya mereka itu ingin mengembangkan bisnis di luar gerbang pembayaran atau payment gateway. Untuk actionnya saat ini mereka itu berinvestasi di sebuah bank yaitu Bank Sahabat Sampurna, dan mereka itu juga merilis aplikasi bank digital bernama Next. Kalau dilihat dari datanya itu ya, sepanjang tahun 2022 Zendit itu telah memproses lebih dari 200 juta transaksi di pembayaran digital di Indonesia dengan nilai lebih dari 20 miliar US dollar. Pertumbuhannya ini bisa dibilang baik, ditambah juga diversifikasi bisnis ke arah banking yang memang cukup menjanjikan karena melihat dari bisnis bank digital yang belakangan muncul, banyak yang exitnya lumayan cepat. Ya kita dukung aja lah startup lokal ini dapat berkiprah di mancanegara dengan baik dan juga ekspansinya berhasil. Tadi kita udah bahas beberapa kabar baik nih, sekarang ada beberapa kabar buruk yang harus gue sampaikan. Yang pertama, per tanggal 10 Januari 2023, Microsoft menghentikan dukungan kepada Windows 8. Update terakhir yang bisa didapatkan oleh pengguna Windows 8 dan juga 8.1 itu ada di tanggal 12 Januari berupa Microsoft Edge versi 109. Dari situ pengguna Windows 8 udah nggak bakal mendapatkan update-update lagi terkait masalah security, bug fixing, ataupun lainnya. Lalu solusinya apa? Solusinya ya kita harus mengupgrade ke Windows 10. Ya kalau Windows 11-nya udah lumayan stable, bolehlah langsung loncat 11 juga. Kemudian dilanjutkan dengan kabar kurang mengenakan dari salah satu yang masuk ke dalam peringkat Forbes 30 Under 30. Di mana startup bernama Frank ini dengan CEO bernama Charlie Jevis diduga melakukan penipuan kepada investornya. Frank ini adalah startup fintech yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengajuan pinjaman pendidikan bagi mahasiswa di Amerika Serikat. Tapi CEO-nya diduga melakukan penipuan dengan membuat daftar pelanggan palsu untuk 4,2 juta mahasiswa yang sebenarnya fiktif. Padahal jumlah subscriber Frank itu dapat dikatakan kurang dari 300.000 akun di saat mereka menerima investment dari JP Morgan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk mendapatkan pendanaan sekitar 175 juta US dollar atau 2,6 triliun rupiah. Untuk kasus ini sendiri masih ditangani oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat. Tapi di Indonesia ini lumayan booming ya. Karena ternyata ini bukanlah nama pertama yang masuk ke dalam Forbes, tapi ternyata bermasalah. Ada beberapa nama yang pernah terlibat kasus penipuan juga, yaitu Elizabeth Holmes dengan Theranos-nya, dan juga Sam Bankman-Fried. Menurut gua untuk list di Forbes itu jangan terlalu dikasih sentimen negatif ya dengan kasus-kasus buruk ini. Karena balik lagi, untuk masuk ke list ini tadi gua riset ada beberapa kriteria dari si Forbes-nya. Dan kalau mereka itu memenuhi, ya udah mereka masuk. Dan kalau ternyata mereka itu melakukan penipuan, ya udah menurut gua sih bukan salah Forbes-nya. Toh investornya juga banyak yang ketipu kok. Jadi ya bisa dibilang banyak yang ketipu. Dan berita kurang mengenakan terakhir datang dari ojek online, di mana rumornya akan terdampak dari jalan berbayar ERP. Menurut Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Taha Syaflaril, kebijakan pemimpin DKI ini dapat membuat pendapatan pengemudi taksi dan ojek online itu semakin turun. Karena beban ERP ini nantinya dibebankan kepada konsumen sehingga tarif menjadi lebih mahal. Sedangkan platform seperti Gojek dan Grab itu tidak akan terlalu terkena dampaknya. Jadi di sini yang dirugikan itu lebih ke posisi si pengemudinya, entah itu pengemudi taksi atau driver ojol. Sedangkan dari perusahaan platform itu tidak dirugikan secara langsung. Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya? Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat,
Joko Setiowarno, di Singapura itu biaya ERP juga dibebankan kepada pengguna. Ia memperkirakan nantinya hal itu akan serupa juga kalau diterapkan di Jakarta nanti. Terus bagaimana respon dari Kepala Dinas Perhubungan, Syafrin Liputo? Menurutnya instansinya itu masih berfokus menyelesaikan pembahasan regulasi ERP supaya bisa diterapkan. Untuk diterapkannya kapan bisa dikatakan belum ada kabar pastinya, tapi kemungkinan tahun ini atau tahun 2023. Ya, bisa dikatakan ERP ini ketika diumumkan menimbulkan banyak polemik ya. Karena semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk berpindah dari satu lokasi. Belum selesai dengan kasusnya tiket kereta yang nantinya akan dinaikkan harganya menjadi 10.000 atau tergantung status ekonomi seseorang, sekarang udah beralih lagi ke ERP. Artinya ya mau nanti kita pakai kendaraan pribadi atau mau pakai transportasi umum sama-sama mahal. Ya kita cuma bisa memantau lah bagaimana keputusan akhirnya nanti dan berharap keputusannya itu menjadi jauh lebih bijak lah. Jangan langsung diterapin dalam jumlah besar juga. Well, jadi itulah beberapa informasi menarik yang terjadi minggu lalu. Kira-kira informasi menarik apa aja yang bakal ada muncul minggu ini? Ditunggu saja update-nya di Weekly Opsia minggu depan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode lainnya.